Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Ridwan. Kali ini saya akan menganalisa fundamental dan teknikal ya guys. Untuk saham Indah Kiat Pool dan Paper Tbk atau yang kita sering sebut INKP. Sebelum saya jelaskan tentang fundamental dan teknikalnya, kita akan membahas perusahaan terlebih dahulu ya guys. Ini perusahaannya tentang apa? Ya, ini untuk INKP tentang perusahaannya. PT Indah Kiat Tbk adalah perusahaan yang memproduksi pool, kertas budaya, kertas industri, dan tisu. Kegiatan usaha perusahaan dimulai dari pengolahan kayu menjadi pool dan kertas serta pengolahan kertas bekas menjadi kertas industri. Ini ya disimpulkan ini untuk perusahaan INKP ini tentang itu ya, tentang pembuatan kertas ya, dari kayu terus diolah menjadi pool, diolah lagi menjadi kertas. Ini selanjutnya kita akan membahas teknikal terlebih dahulu ya tentang saham INKP. Ini untuk saham INKP naik ya, naik 1,67%, tepatnya 125 poin menjadi di 7.625. Ya, penutupannya nih di 7.625. Ya, untuk yang pertama ini candlestick mantul di area support. Ini ya guys. Ini mantul ya. Nih. Dan jika dilihat dari hari sebelumnya ini juga mantul ya, dari bulan Februari mantul, di bulan Mei juga mantul ini ya guys. Yang kedua ini candlestick masih di area konsolidasi dari bulan Januari. Ini ya, dari bulan Januari ini ya. Ini jadi kita bisa gampang, lebih mudah ya, lebih gampang, lebih mudah untuk menganalisanya. Jadi kita belinya di area support ini, misalnya dari Februari beli, kita jualnya di area resisten ini. Ini resistennya ya guys. Ini resisten, kita jual di sini. Terus beli lagi di sini, kita jual di sini. Terus kita beli lagi di sini ini. Dan untuk nanti ini untuk belinya ini syukur-syukur ya, kalau bisa ditunggu turun dulu. Kalau misalnya nggak bisa, kita tunggu benar-benar ini ya, break ya. Ini ya kalau secara dilihat ini dari MA20 nya memang sudah break. Breaknya break tipis ya. MA20 nya nih di 7.600. Ini breaknya nih di 7.625. Tetapi ini tipis sekali ya. Jadi bisa dipantau, syukur-syukur ini turun dulu di 7.500-an kita baru beli. Nah, untuk nanti untuk selnya jualnya kita di sini, di take profitnya di sini di 8.500. Dan ini yang ketiga ini untuk volumenya untuk hari kemarin ini kecil ya, di bawah rata-rata ya. Nih ya, untuk rata-rata hariannya segini nih. Ini untuk rata-ratanya ya, dan sedangkan ini di bawahnya. Nih, selanjutnya ini MACD-nya ya guys. MACD ini juga baru golden cross ini, kecil. Jadi ini sangat bagus sekali untuk dipantau. Ini ya, ini juga golden cross, ini juga golden cross sudah hijau dikit. Selanjutnya kita menganalisa fundamental ya. Nih. Untuk fundamentalnya sendiri ini saham INKP ini market price-nya ini 41,7 triliun ya guys. Nih. Marketnya ini 41,7 triliun. Dan yang kedua ini sahamnya ini masuk LQ45 ya. Jadi ini sahamnya bukan saham gorengan, sahamnya liquid bagus. Ya, jadi untuk yang dana-dana besar ini yang di atas 100 juta ini, 100 jutaan ke atas santai karena liquid dan sahamnya masuk LQ45. Jadinya enak. Bukan saham gorengan. Yang ketiga nih net profit naik
naik ya 35% dari tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari 4 tahun terakhir juga konsisten naik. Nih ya, untuk net profitnya sendiri nih saham INKP ini naik terus ya. Nih, ini net profitnya nih dari tahun kemarin 2021 nih 7,5 triliun. Terus naik lagi di 10,1 triliun. Jadi kalau dihitung secara matematika ini naik kurang lebih 35% ya. Selanjutnya kita bahas yang keempat ya, ini pernya di bawah 5, PBV di bawah 1. Ini ya, menurut saya sendiri ini pernya sendiri jika di suatu perusahaan di bawah nih ya, di bawah 10 aja ini masuknya bagus, termasuknya sudah bagus, sudah murah, apalagi bisa di bawah 5. Ini ya sangat bagus menurut saya pribadi ya. Jika menurut teman gimana? Tapi juga dilihat dari perusahaan yang lainnya, tapi satu perusahaan ya. Kita juga lihat perusahaan lain tapi yang satu jenis, yang tentang kertas, pembuatan kertas. Ya, jika dilihat pernya nih tiap tahun turun. Dari 11 naik ke 13, ini pandemi ya wajar, terus turun lagi 5,7, turun lagi 4,1. Artinya jika suatu saham pernya mengalami penurunan, berarti sahamnya itu semakin murah. Mega semakin murah. PBV juga pun sama ini. PBV menurut saya ini yang bagus nih bawah 1 ya, dan ini 0,57, berarti ya hampir setengahnya ya. Jika dilihat dari tahun sebelumnya juga penurunan ya, berarti artinya ini bagus, ini murah secara PER, murah secara PBV. Ini ya guys, sangat bagus ya, dilihat ya, enak. Terus ROA-nya ini juga menurut saya ini ya kurang bagus sih. Kenapa? Karena di bawah 10. Tapi jika dilihat dari tahun sebelumnya ini ROA-nya mengalami kenaikan ya, berarti artinya juga saham ini bertumbuh. Artinya saham ini tiap tahun bertumbuh terus. Untuk produksi, untuk keuntungannya, dan ROA-nya juga bertumbuh terus ya guys. ROA-nya ini 13,93, ini juga bertumbuh terus ya, dari 6 terus 7, ini 6,85 naik ke 6,92, naik lagi 11 nih 13,93, naik terus ya guys. Berarti saham ini tiap tahun naik terus. Dan ini yang tambah bagus, ini perusahaannya profitnya naik, artinya turun, PBV turun, ROA-nya naik, tapi harga sahamnya ini malah turun, berarti semakin tambah murah ya guys. Tambah turun nih ya, dari 10.000 turun 7.800, turun lagi ke 7.625, artinya ini tambah murah ya. Gimana nggak tambah murah? Sahamnya tambah tahun tambah naik keuntungannya, tetapi harga sahamnya tambah turun, berarti tambah under value ya. Dan darinya ini juga rendah ya, darinya ini 87%. Menurut saya juga bagus ini. Dari yang bagus nih ya di bawah 100% lah. Ini cuma 87. Nah ini yang disayangkan nih dividennya ya guys. Dividen cuma 1,33. Menurut saya ini yang bagus ya 5% lah dari perusahaannya. Berarti kalau cuma 1,33 ya kemungkinan sekitar 100-an lah. kurang lebih mungkin sekitar 100-an ya, 100 poin. Yang bagus ini kurang lebih ya 400-an lah, 400 poin. Ini untuk kesimpulan sendiri ya, secara fundamental nih saham INKP menurut saya bagus untuk dikoleksi nih guys. Jika kalian menganut untuk investasi jangka panjang, ini sebaiknya dilihat secara fundamental ya. Nih, ini kurang lebih secara fundamental bagus
Untuk yang mau koleksi mungkin jangka 1 tahun ke atas, mungkin bisa 5 tahun nih, bagus ini, menurut saya bagus. Karena setiap tahun ini mengalami kenaikan net profitnya, tetapi sahamnya turun, berarti semakin diskon tambah diskon, jadinya under value banget. Yang kedua nih secara teknikal ini ya, untuk beli sahamnya biar apa, biar memaksimalkan keuntungan, meminimalkan kerugian, ini ya belinya di area supportnya tadi ya, di sini ya guys, ini di sini ya area supportnya nih, di sini ya, diantara ini ya di 7.000, di 7.500 sampai 7.200an ya, jebol 7.200 kita sell dulu aja, dipantau aja. Ini ya untuk buinya, untuk buy-nya, untuk CL-nya ini di bawah 7.200 ya, tepatnya ya 1 tik 2 tik lah, kurang lebih di 7.150. Untuk TP-nya ini di 8.500 ya, TP-nya di 8.500 di area resistennya ya guys. Tadi sebelumnya ini saya membuat video ini disclaimer ya guys, ini semua rekomendasi saham hanya untuk edukasi, ingat, untuk edukasi, tidak untuk menyarankan beli, jual, atau hold saham. Silakan analisa saham masing-masing, keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kalian masing-masing ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.